Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Marilah kita mulai ibadah keluarga kita pada malam ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281. Kidung Jemaat nomor 281 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus, perkenankan pada malam ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua kasih setia pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan mulai dari pagi, siang sampai malam ini. Mengucap syukur Tuhan telah berkenan menyertai perjalanan kami dari tempat kami sehingga kami boleh berada di tempat ini. Ya Tuhan, pada malam ini kami akan membangun ibadah keluarga bersama-sama. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Untuk itu kami berserah sepenuhnya di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau berkenan hadir di tempat ini. Engkau berkenan berkarya melalui Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang akan berkenan membimbing, memimpin, bahkan memampukan kami semua. Sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini, serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi kami dari segala hal yang tidak baik, terlebih segala hal yang akan mengganggu ataupun mengacaukan hati pikiran kami, supaya pada saat ini Tuhan kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Kitab Bilangan pasal 11. Kita baca ayat 24 sampai dengan ayat 30.
Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 30 akan saya bacakan yang demikian. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, lalu ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan akan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, di dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir inilah banyak hal yang harus dihadapi. Nah, ketika itu menghadapi bahaya yang mengancam hidupnya karena tidak tersedianya makanan yang cukup. Sehingga bangsa Israel membanding-bandingkan ketika masih hidup di bawah cengkeraman bangsa Mesir. Jadi walaupun dijajah tetapi bisa makan setiap hari dengan cukup. Nah, disinilah kita akan merenungkan situasi kondisi bangsa Israel setelah keluar dari bangsa Mesir, tetapi di tengah perjalanan menuju Kanaan Allah memberikan ujian. Nah, sehingga Musa pun turut sedih, bahkan Musa putus asa, menangis dan ingin mati. Nah, itu menunjukkan keputusasaan Musa. Nah, ketika itulah Tuhan datang kepada Musa. Tuhan ingin menceritakan apa yang harus dihadapi oleh Musa. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan daging. Di ayat-ayat sebelumnya itu bangsa Israel akan diberi daging asalkan bangsa Israel mau menguduskan dirinya. Dan untuk itu Allah memanggil Musa dan 70 tua-tua Israel. Ini adalah para pemimpin Israel, para pemimpin pasukan Israel yang harus menghadap kepada Tuhan Allah sendiri. Nah, Tuhan Allah berjanji akan memberi bangsa Israel makan daging. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi genap 1 bulan. Nah, ini yang membuat hati
Musa agak galau. Bayangkan berapa jumlah bangsa Israel pada waktu itu. Ada yang tahu kira-kira jumlah bangsa Israel pada waktu itu? Di sini kalau kita membaca di ayat sebelumnya itu tertulis bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 orang. Kalau Tuhan berjanji akan memberi makanan daging, berapa sapi yang harus disembelih? Kalau itu sapi, kalau itu kambing, berapa kambing yang harus disembelih setiap harinya? Dan ini yang membuat Musa agak galau. Dari mana ini Tuhan? Nah, Musa lupa akan kemahakuasaan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan menjawab di ayat sebelumnya itu, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, baru setelah diberitahukanlah ini Musa datang menyampaikan firman Tuhan itu pada bangsa Israel, terus mengajak 70 tua-tua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Musa, seorang pemimpin, seringkali juga masih kurang yakin akan kemahakuasaan Tuhan Allah. Ini terbukti tadi di sini. Jadi sebagai seorang pemimpin pun masih sering dikuasai oleh keraguan. Nah, ini mengingatkan kita semua manakala kita berada pada posisi yang memimpin. Nah, jangan sampai kita meragukan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Ya, tolong dicatat, jangan sampai meragukan kuasa Allah. Karena Allah sanggup melakukan apapun, bahkan di luar nalar kita manusia. Nah, di sini yang perlu kita renungkan. Kemudian Musa mengajak 70 tua-tua, dan di situ Allah berkarya mengambil Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Musa, diambil sebagian diberikan kepada tua-tua 70 orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan membicarakan tentang Roh Kudus atau Roh Allah. Allah berhak memberikan rohnya kepada siapapun juga. Di dalam perjanjian lama memang roh Allah itu diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tapi di dalam perjanjian baru terbukti roh diberikan kepada semua orang yang sungguh-sungguh percaya, yaitu dengan adanya peristiwa Pentakosta. Jadi semua orang yang berkumpul saat itu menerima roh. Nah, Bapak Ibu, orang yang menerima roh di sini akan menjadi seperti nabi. Jadi ketika roh itu diambil sebagian dari Musa, kemudian diberikan kepada 70 tua-tua, maka ke-70 tua-tua Israel itu menjadi kepenuhan dengan roh Allah dan mereka seperti nabi. Nah, kata-kata seperti nabi itu ada di dalam ayat 29. Kemudian ada lagi muncul di dalam ayat 25, kemudian muncul lagi di ayat 26 dan muncul lagi di dalam ayat 27. Nah, bukan hanya itu saja, ternyata selain ke-70 orang masih ada 2 orang yang bernama Eldad dan Medad. Itu juga kepenuhan roh Allah, mereka juga menjadi seperti nabi. Nah, kita akan membahas apa yang dimaksud setelah kepenuhan roh Allah mereka menjadi seperti nabi. Nah, menjadi seperti nabi berarti dia memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki kuasa untuk bernubuat. Dia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Dan itulah yang
terjadi. Dia menyampaikan nubuat ya dalam bentuk macam-macam, biasa dalam bentuk pujian yang semuanya itu diilhami oleh Roh Allah tersebut atau Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yang kedua kita bisa melihat bahwa ketika Allah memberikan rohnya kepada manusia, maka manusia itu akan menjadi seperti nabi. Dan manusia itu bisa memiliki kekuatan untuk bernubuat, untuk memuji Tuhan, untuk melakukan mujizat-mujizat, dan semuanya semakin nyata bahwa roh yang berkarya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Musa berandai-andai. Nah, sekali lagi sebagai seorang pemimpin melihat bangsa Israel yang dipimpinnya begitu seringkali membangkang, membantah, bahkan bangsa Israel protes keras atas ketidaknyamanan mereka selama perjalanan untuk menuju ke Kanaan. Nah, Musa sebagai pemimpin ini ingin merasakan ya mencari kemudahan, sehingga dia berkata dalam ayat 29, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Jadi berandai-andai kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Nah, ini kan seorang pemimpin cari enaknya. Jadi kalau semua jadi nabi ya sudah enak. Pemimpinnya sudah nggak kerja keras lagi, sudah nggak repot-repot untuk mengatakan hal yang macam-macam. Karena nabi itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Berarti dia terlebih dahulu harus merasakan, mengetahui, memahami kehendak Tuhan dan disampaikannya kepada umat. Nah, disinilah berandai-andai Musa seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya sebetulnya ini tidak mungkin karena tidak semua umat Tuhan akan menjadi nabi. Kalau semua menjadi nabi lah siapa yang jadi umatnya? Nah, tapi seandainya itu berandai-andainya dari Musa itu ingin cari enaknya sendiri. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jikalau ada seorang pemimpin yang mau cari enaknya sendiri, nah disitulah perlu ditinjau ulang kepemimpinannya. Betulkah dia pantas untuk menjadi pemimpin atau tidak? Nah, kembali lagi Bapak Ibu, jadi kita melihat bahwa Allah berkarya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizatnya dengan cara memberikan rohnya kepada tua-tua Israel, bahkan 2 orang lagi Eldad dan Medad juga menerima kuasa dan mereka menjadi seperti nabi. Nah, ini luar biasa. Nah, itu akan terjadi jika Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Jikalau Tuhan memberi rohnya kepada kita, kita juga bisa menjadi seperti nabi. Nah, di sini kita diajak untuk melihat bahwa kalau Tuhan yang menghendaki, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Tuhan menginginkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Bahkan Musa sendiri tidak bisa menolaknya. Yang kedua, Tuhan menghendaki tua-tua ini menjadi seperti nabi untuk menyampaikan kehendak Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan nubuat-nubuat. Nah, semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi melalui firman Tuhan ini kita diajak bagaimana kalau Tuhan ingin berkarya, semua bisa terjadi. Yang pertama tadi, Tuhan ingin memberikan makan daging pada bangsa Israel yang jumlahnya 600.000 orang. Bayangkan 600.000 orang. Dan semua itu terjadi. Dan sekarang Allah ingin memakai Musa, Allah ingin memakai tua-tua untuk melanjutkan karya Tuhan untuk menjadi nabi, yaitu menyampaikan kebenaran ilahi kepada manusia. Kalau malam ini kita merenungkan hal ini, bagaimana jikalau Tuhan menghendaki kita untuk menjadi nabi?
Kira-kira mungkin apa tidak? Pasti mungkin. Terus yang kedua, kira-kira kita bersedia enggak untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan kebenaran ilahi yang sudah barang tentu nanti pasti akan berbenturan dengan kebenaran yang berasal dari dunia. Dan pasti ada benturan, pasti ada gesekan, pasti ada penolakan, pasti ada yang tidak senang. Tuhan pasti mampu melakukan karyanya pada siapapun. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi nabi, kenapa tidak? Masalahnya bersedia enggak kalau kita itu dijadikan nabi, diberi roh Allah, kita akan kepenuhan seperti nabi, kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kira-kira mau enggak? Silakan Bapak Ibu merenungkan. Jadi kalau kita seandainya Tuhan memilih hidup kita, diri kita untuk menjadi nabi, kira-kira Bapak Ibu Saudara menerima atau menolak? Silakan direnungkan. Tetapi di sini kita diajak untuk ke situ. Jadi kalau dulu dalam perjanjian lama roh Allah itu diberikan pada beberapa orang, dalam perjanjian baru roh Allah diberikan pada semua orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada saat ini roh juga mungkin, bahkan sangat mungkin diberikan kepada kita. Masalahnya kita bersedia menerima apa enggak? Masalahnya kita siap apa enggak? Atau kita pantas menerima itu apa enggak? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita ini sehingga menjadi layak, pantas untuk menerima Roh Kudus, pantas untuk dipakai menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sebab siapapun yang dipakai, di situ Tuhan akan memperlengkapi, di situ Tuhan akan menjaga, di situ Tuhan akan memelihara, sehingga nggak perlu repot-repot lagi. Tuhan mengutus, Tuhan memakai, Tuhan pasti memperlengkapi, Tuhan pasti memelihara, bahkan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi sebetulnya siapapun yang dipakai Tuhan itu harusnya bersyukur dan berbahagia. Jadi sekali lagi jangan meragukan kuasa Allah yang tanpa batas. Yang kedua, kita perlu merenung, bersediakah kita dipakai Tuhan. Saran dari saya pribadi, Bapak Ibu silahkan berusaha mempersiapkan hidup supaya layak, pantas untuk dipakai Tuhan. Sebab orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang berbahagia. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, tidak ada yang mustahil. Hanya kita yang perlu memantapkan hati kita, memantapkan iman kita, sehingga nanti menjadi layak dipakai untuk menjadi nabi-nabi di zaman sekarang. Jadi nabi untuk menyampaikan kebenaran ilahi kepada dunia, sehingga dunia tahu bahwa yang benar dari Allah itu seperti ini. Nah, itulah yang perlu kita renungkan. Silakan Bapak Ibu menggumuli lagi, berandai-andai lagi. Kalau Tuhan menghendaki kita, maka kita bersedia atau tidak. Sekali lagi saran dari saya pribadi, bersedialah. Karena Bapak Ibu akan merasakan kasih, kuasa, dan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga, dan bersama itu kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan dalam bentuk persembahan. Hujan berkata tercurah, itulah janji Tuhan.
Hujan berkota curah, kini kami berseru, bila dengan dibarulah agar genap sabdamu. Hujan berkata, itu yang kami pamu, sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara, kita akan satukan hati kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami. Hal ini berarti Tuhan peduli kepada kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu biarlah semua yang sudah Tuhan firmankan, kami percaya Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan sehingga semuanya boleh kami terima dan firman Tuhan boleh kami simpan di dalam hati sanubari kami masing-masing. Dan dengan firman Tuhan ini kami akan dibimbing, dituntun supaya hidup kehidupan kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami untuk bersedia membuka hati kami, ajar kami untuk bersedia dibentuk oleh Tuhan, bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi nabi-nabi di zaman sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tetap berkenan memberikan kekuatan iman, Engkau tetap berkenan mendampingi hidup kehidupan kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di GKJ Mulyorjo ini. Baik mulai anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang sedang tidak sehat atau sedang sakit, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan memelihara pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberkati setiap keluarga di dalam membangun keluarga, di dalam mendidik anak-anak. Sehingga dengan bimbingan Tuhan semua boleh menjalani hidupnya dan hidupnya semakin terarah untuk taat setia mengikuti segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan umat-Mu ini di dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah situasi pandemi corona. Dan bahkan masih banyak lagi pergumulan yang harus kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tentu akan senantiasa menolong membimbing kami, Engkau memberikan petunjuk kepada kami, sehingga kami boleh melewati semuanya itu dengan baik, karena Tuhan Sang Penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keberadaan hidup kami. Kami mengaku masih banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami datang membawa dosa kesalahan kami dan semuanya kami serahkan kepada-Mu dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Engkau berkenan memberikan pengampunan, Engkau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu, sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan pada kami, hidup kehidupan kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Engkau tahu Tuhan, kami mempersembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memuduskan persembahan ini, sehingga semua persembahan ini menjadi layak di hadapan Tuhan, bahkan boleh berguna
untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat MTG KJW Mulyorejo. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memakai hidup kami. Jadikan kami nabi-nabi di zaman sekarang, sehingga melalui kehidupan kami, kebenaran ilahi semakin dinyatakan, semakin disampaikan kepada dunia, supaya dunia semakin mengenal kebenaran yang sejati ini. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadah keluarga ini, kami juga akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua, mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih.